Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devri Arisandi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang perancangan sistem informasi pelayanan rumah sakit pada Rumah Sakit PMI Bogor. Nah, jadi di sini terlebih dahulu saya akan menjelaskan soal ada project karakter. Pertama, yang di poin pertamanya adalah latar belakang. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sistem informasi sangat berpengaruh dalam berbagai bidang, contohnya bidang kesehatan, dan adanya sistem informasi dapat mempermudah penulis dalam melakukan pengolahan waktu, ruang, dan biaya. Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang baik bagi masyarakat, perlu adanya perubahan dalam hal sistem yang digunakan agar lebih efektif lagi dan lebih efisien, jadi agar lebih mudah gitu. Nah, rumah sakit adalah intuisi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan rawat darurat. Pada umumnya, rumah sakit menyediakan loket untuk melakukan pendaftaran calon pasien pada pengambilan nomor antrian. Karena itu banyak pasien dan calon pasien yang menunggu terlalu lama untuk mendapatkan penanganan dan pelayanan kesehatan tersebut. Nah, kayak gitu. Jadi banyak pasien yang berkendala bahwa dia tuh terlalu lama mengambil nomor antrian kayak gitu ya contohnya. Nah, di Rumah Sakit PMI Bogor adalah salah satu pusat pelayanan kesehatan yang berada di Jalan Raya Pajajaran nomor 80 Tegalaga Bogor. Adapun kinerja sistem dalam pelayanan appointment dan kontrol pasien yang berjalan di Rumah Sakit PMI Bogor tersebut masih belum optimal karena pada pengolahan waktu appointment dan kontrol, jalan masih dilakukan menggunakan media pembukuan yang bersifat manual gitu. Nah, jadi di rumah sakit tersebut masih melakukan pembukuan secara manual, jadi memakan waktu banget gitu ya. Nah, kemudian banyak kendala yang dialami oleh pihak rumah sakit, diantaranya ketelatan atau delaynya dokter yang tersedia di rumah sakit, sehingga penanganan medis jadi kurang efektif dan efisien kayak gitu. Nah, yang poin kedua di sini ada permasalahan ya. Nah, permasalahannya yang ada di Rumah Sakit PMI Bogor yaitu masih menggunakan cara manual dalam proses pelayanan pasien atau calon pasien yang akan melakukan appointment dan kontrol jalan dengan dokter yang bersangkutan. Sehingga cara memperoleh data pasien menjadi kurang efisien serta memakan waktu lama. Hal ini menjadikan kendala bagi pihak rumah sakit itu sendiri. Kemudian, sebagai contoh, seorang pasien urologi ingin melakukan medical check atau check up kontrol jalan dengan dokter yang bersangkutan. Pasien itu harus datang pagi untuk mendapatkan nomor antrian, yang dimana jadwal dokter urologi pada hari itu adalah pukul 1 siang atau jam 13.00 gitu ya. Nah, banyaknya waktu yang harus diluangkan pasien tersebut itu sangat tidak efektif. Kenapa? Karena belum lagi biaya transportasi yang dikeluarkan oleh pasien tersebut bila pulang pergi si pasiennya. Nah, kemudian ada pula permasalahan lainnya, yaitu pada saat dokter tiba-tiba mengalami misschedule, telat datang, atau berhalangan bekerja karena urusan mendadak. Nah, tentu pihak rumah sakit akan mengalami kesulitan dalam menangani pasien tersebut. Karena karena dokternya punya urusan lainnya, contohnya kayak gitu, karena ketidakefisienan sistem tersebut. Nah, maka dari itu kami ingin membuatkan suatu sistem yang dimana sistem tersebut dapat digunakan calon pasien, pihak rumah sakit, atau dokter nantinya. Nah, pasien tersebut akan bisa mengakses pendaftaran atau mengatur waktu appointment dengan dokter tertentu dimanapun kapanpun. Oke, next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang deskripsi servis. Di dalam deskripsi servis terdapat sistem yang akan kami buat, yaitu sistem pelayanan Rumah Sakit PMI Bogor. Dalam sistem informasi Rumah Sakit PMI Bogor dengan menggunakan platform website, sistem menggunakan penyimpanan lokal untuk menyimpan data pelanggan, sistem yang dibuat setiap layanan kegiatan yang ditunjukkan untuk memberikan kepuasan melalui pelayanan yang diberikan seseorang kepada klien dalam penyelesaian masalah. Yang kedua, saya akan mempresentasikan tentang keuntungan yang diharapkan. Keuntungan yang didapat apabila menggunakan sistem Rumah Sakit PMI Bogor adalah yaitu pertama, meningkatkan mutu pelayanan media Rumah Sakit PMI Bogor. Yang kedua, meningkatkan pengembangan dan perbaikan sistem yang telah ada sehingga memberikan suatu nilai tambahan bagi manajemen yang ada di Rumah Sakit PMI Bogor.
Yang ketiga, yaitu proses manajemen rumah sakit bisa terintegrasi antara yang satu dengan yang lainnya. Yang keempat, memperbaiki proses booting atau pengadilan relasinya. Yang kelima, memudahkan menyusun rencana class wall dan penyadilan arus kas maupun bank. Yang keenam, menagih kepada pasien bila dibuat dalam sebuah single lead service untuk semua jasa perawat yang telah diterima pasien. Dan yang terakhir adalah untuk efisiensi kerja karyawan untuk meningkatkan kinerja beberapa proses rumit seperti pembuatan laporan sehingga perhitungan yang dilakukan secara otomatis dan cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas bab 2, yaitu project report. Dalam bab 2 project report ada analisa sistem berjalan. Analisa sistem berjalan merupakan kegiatan menguraikan suatu sistem informasi yang ada dalam komponen yang bertujuan untuk mengidentifikasi serta mengevaluasi masalah-masalah yang ada, sehingga mengarah pada solusi untuk perbaikan maupun pengembangan ke arah yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan. Adapun tinjauan perusahaan ini merupakan peninjauan terhadap tempat penelitian studi kasus yang dilakukan di Rumah Sakit PMI Bogor, berisi tentang sejarah, struktur organisasi, serta fungsi-fungsi dari masing-masing bagian yang ada dalam perusahaan pelayanan Rumah Sakit PMI Bogor. Sejarah Rumah Sakit PMI Bogor berawal dari sebuah rumah sakit yang berdiri atas prakarsa kelompok sosial orang-orang Belanda pada tahun 1931, di mana pada tahun 1938 pengolahan dilakukan oleh NARKAI, yaitu Netherlands Roodkruis Afdeling van Indonesia, dan di antara tahun 1942 sampai 1945 dikuasai oleh penguasa Jepang. Setelah Jepang kalah perang dan meninggalkan Indonesia, pengelolaan rumah sakit kembali dilakukan oleh NARKAI. Barulah pada tahun 1948 dihimbahkan pengelolaan kepada pengurus Palang Merah Indonesia cabang Bogor dan diberi nama Rumah Sakit Tudung Halang yang dipimpin oleh Dr. Respodek hingga tahun 1951. Nah, PMI Bogor ini memiliki visi. PMI Bogor itu menjadi rumah sakit yang memberikan pelayanan terbaik dan berkualitas. Untuk misi PMI Bogor itu memberikan pelayanan yang berorientasi kepada kepuasan pasien, mengembangkan keunggulan pelayanan di bidang kegawat daruratan medik, membina profesionalisme kerja, lalu melaksanakan penanganan medis pada kegawat daruratan dan bencana. Pembagian struktur organisasi. Ketuanya yaitu Haji Edgar Suratman, wakil ketuanya Adang Suhada, wakil ketua duanya Haji Setianto, sekretaris Zainal Mutakin, untuk bendahara Wawan Sunwani, dan anggotanya Dian Yugo, Dr. Andes Haji Jana, Taufik R. Joko, Dr. Joko, Dr. Andes Haji Rikas Alpian. Proses sistem berjalan yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit PMI Bogor menunjukkan bahwa masih banyak kelemahan-kelemahan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, seperti belum adanya suatu kemajuan tujuan yang hendak dicapai rumah sakit, sulitnya melaksanakan koordinasi dan komunikasi dalam proses sistem berjalannya, serta kurangnya tenaga profesional dalam pengelolaan suatu satuan kerja. Oleh karena itu, dibutuhkan proses sistem berjalan yang menunjang efisiensi dan efektivitas suatu satuan kerja. Pencapaian hal ini dapat dilaksanakan bila satuan kerja terlibat penuh dalam proses sistem berjalannya. Lalu bagian activity diagram. Jadi activity diagram ini dimulai dengan pasien mengakses halaman online. Jadi saat pasien ingin melakukan check up, dia akan mengakses halaman online, lalu menampilkan sistem menampilkan form pendaftaran calon pasien, lalu pasien melakukan input data, sistem memproses data pasien, lalu jika valid akan memberikan list jadwal dokter dan memberikan nomor antrian waktu check up. Lalu dari situ, setelah mendapat antrian nomor check up, pasien bisa datang ke rumah sakit dan melakukan daftar ulang.
Untuk spesifikasi dokumen sistem berjalan. Spesifikasi sistem berjalan adalah rangkaian dari spesifikasi file dan spesifikasi program, di mana diperlukan dokumen masukan yang akan menghasilkan dokumen keluaran. Adapun spesifikasi dokumen sistem berjalan penerimaan pasien dan pembayaran rumah sakit PMI Bogor, yaitu spesifikasi bentuk masukan. Bentuk spesifikasi dokumen-dokumen masukan yang digunakan pada sistem berjalan adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama itu formulir isi. Fungsinya untuk mengetahui data calon pasien, sumbernya pasien, tujuannya admin, medianya kertas, jumlah 1 lembar, frekuensi setiap pendaftaran pasien, bentuknya lihat lampiran A1. Dan spesifikasi bentuk keluaran. Bentuk spesifikasi dokumen-dokumen keluaran yang digunakan pada sistem berjalan adalah sebagai berikut. Yang pertama formulir kosong, lalu data pasien, dan data kwitansi rangkap 1. Oke, di saya Muhammad Solihin. Di sini saya akan menjelaskan tentang desain sistem. Desain sistem yang akan digunakan dalam membuat sistem ini ada 3 macam sistem. Yang pertama yaitu desain data, dan yang kedua desain antarmuka, dan yang ketiga struktur navigasi. Desain basis data terdiri menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu Entity Relationship Diagram atau ERD, dan yang kedua yaitu Data Context Diagram atau DCD, dan yang ketiga Data Flow Diagram ya atau DFD. Untuk spesifikasi file yaitu yang pertama ada form login. Form login sendiri terdiri dari nama file, akronim, fungsi, tipe, organisasi file, akses file, media. Dan untuk media sendiri masih menggunakan hard disk, dan panjang rekor ya, panjang rekor itu 35 karakter, kunci file, user code. Untuk software sendiri masih menggunakan Microsoft Access tahun 2003. Dan selanjutnya ada form data kamar pasien rawat inap, kemudian ada form input data pasien, dan ada form persetujuan rawat inap, dan ada tabel-tabel yang pertama ada tabel spesifikasi persetujuan rawat inap, ada elemen-elemen data. Yang pertama ada kode pasien, akronim, kode pasien, tipe, teks, panjang 10, keterangan FK, dan kode kamar, akronim, kode kamar, tipe, teks, panjang 8, keterangan FK. Ada data dokter, ada nama file, akronim, fungsi, tipe, organisasi file, akses file, media, panjang rekor, kunci file, software. Untuk software masih sama menggunakan Microsoft Access tahun 2003. Dan ada data obat dan file data obat, ada data apoteker, ada form input, laporan data pembayaran pasien ya. Di sini ada semua input file. Kemudian ada form input laporan rawat inap ya, jadi siapa saja yang dirawat inap, ada atas nama pasien. Untuk struktur kode perancangan program pelayanan rawat inap yaitu user code. Inisial, jadi yang bisa mengakses ini yaitu admin ya. Untuk admin bisa mengedit, dan untuk masuk admin ini, jadi setiap admin mempunyai nomor urut ya, nomor urut untuk masuk. Dan ada kode dokter, kemudian ada kode obat, ada kode apoteker, dan ada inisial nama apoteker. Mungkin untuk penutup ya, kesimpulan dari presentasi ini ya, mungkin untuk pelayanan kesehatan di rumah sakit ini merupakan jenis jasa ya, atau layanan terhadap masyarakat ya. Mungkin ya untuk kedepannya supaya lebih efektif lagi dalam pelayanan dan lebih efisien lagi ya untuk pelayanan rumah sakit. Mungkin cukup sekian untuk presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada
kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.